Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita lanjutkan materi kita. Masih terkait persamaan diferensial biasa ya, untuk bahasan yang orde tinggi. Kita review sebentar materi sebelumnya ya. Sebelumnya sudah kita pelajari tentang penyelesaian dalam permasalahan yang berbentuk persamaan diferensial linier ya, untuk yang orde tinggi dengan koefisien konstan, baik homogen maupun non homogen ya. Nah, pada video materi kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan diferensial linier dengan koefisien variabel ya. Nah, akan tetapi untuk yang persamaan diferensial linier dengan koefisien variabel ini yang akan kita pelajari itu yang memiliki bentuk khusus ya, yang biasa kita sebut dengan persamaan Cauchy-Euler ya. Bentuk khususnya itu biasa kita sebut dengan persamaan Cauchy-Euler. Seperti apa bentuknya? Seperti ini ya. Bentuk umum persamaan Cauchy-Euler disajikan sebagai berikut. A0 X pangkat N ya, dNdy dx pangkat N, dan seterusnya seperti ini. Saya perbesar agar lebih jelas. Nah, di sini teman-teman perhatikan bahwa di sini yang sudah kita akan pelajari itu tidak konstanta lagi ya untuk koefisiennya, karena di sini di koefisiennya itu memuat variabel x. Ada x pangkat n, x pangkat n-1 dan seterusnya. Kalau sebelumnya kan hanya A0, A1, A2 dan seterusnya. Nah, di sini letak koefisien variabelnya tuh di sini. Nah, selanjutnya kondisi khusus yang seperti apa persamaan Cauchy-Euler itu? Jadi, untuk persamaan Cauchy-Euler itu adalah bentuk persamaan diferensial ya, orde tinggi yang linier tentunya, yang mana variabel ini yang menjadi koefisien memiliki pangkat yang sama dengan turunannya dalam satu suku. Misalnya ini ya, ini untuk suku turunan ke n ya. Nah, ini turunan ke n, berarti di sini x-nya itu pangkat n ya, koefisien variabelnya itu x-nya pangkat n. H0-nya konstantanya mau berapapun boleh ya. Selanjutnya untuk suku selanjutnya juga sama. Di sini turunan y yang ke n-1. Nah, berarti di sini untuk bentuk persamaan Cauchy-Euler-nya, variabelnya di sini x-nya itu pangkat n-1 dengan A1 itu sembarang konstanta. Dan seterusnya di sini untuk yang ini sampai turunan yang pertama ya, berarti di sini x-nya pangkat 1 ya. Lalu selanjutnya di sini karena tidak memuat turunan ya, berarti di sini kan hanya y, yaitu kan bukan turunan ya, bukan di x, ini variabel y biasa. Jadi di sini x-nya itu pangkat 0. X pangkat 0 sama dengan 1 ya. Jadi di sini hanya an kali y. Lalu di sini untuk fx itu mewakili sembarang fungsi yang memuat variabel x ya. Jadi seperti inilah bentuk umum persamaan Cauchy-Euler. Nah, saat teman-teman menjumpai bentuk yang seperti itu ya, yang seperti ini maksudnya, yang mana pangkat dari variabelnya itu sama dengan turunan kesekian ya dalam satu suku ya. Ini suku ini sama-sama berpangkat n ya. Di sini x-nya pangkat n, terus ini turunan y ke n, ini x-nya pangkat n-1, ini turunannya n-1 ya, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan persamaan ini, yaitu persamaan Cauchy-Euler ya. Di sini akan kita pelajari. Terlebih dahulu kita perlu mengubahnya ya, mengubah x sama dengan e pangkat t
Jadi kita substitusikan nanti X-nya menjadi E pangkat T, nanti persamaan tersebut akan berubah menjadi persamaan diferensial linear dengan koefisien konstan. Sudah tidak dalam bentuk koefisien variabel lagi. Ya. Kenapa bisa demikian? Sebenarnya hal ini sudah dijamin pada teorema 4.2. Ini sudah melalui pembuktian. Di sini tinggal kita pakai saja, ya. Oke, di sini untuk bunyi teoremanya, transformasi X sama dengan E pangkat T mereduksi persamaan Cauchy-Euler 4.11 ini menjadi persamaan diferensial linear dengan koefisien konstan. Sekali lagi, kita tidak akan mempelajari bagaimana pembuktiannya ya. Di sini karena terbatas waktu, kita langsung aplikasikan saja teoremanya ya. Setelah persamaan 4.11 ini berubah menjadi persamaan diferensial linear dengan koefisien konstan, selanjutnya dapat kita cari solusi umumnya baik menggunakan inverse operator maupun metode variasi parameter. Ya, jadi teman-teman juga perlu ingat kembali materi sebelumnya tentang persamaan diferensial linear yang baik homogen maupun non homogen yang koefisiennya konstan, karena nanti kita perlu ya step-step penyelesaiannya, karena dari sini dari yang koefisien variabel ini kita akan mengarahkan ke yang koefisien konstan, sementara yang bentuk PD linear dengan koefisien konstan itu penyelesaiannya bisa dilakukan dengan diantaranya ya yang sudah kita pelajari yaitu dua, yaitu menggunakan metode inverse operator maupun variasi parameter. Kalau teman-teman belum menguasai kedua metode itu ya akan susah ya. Jadi diingat kembali kedua metode tersebut. Oke, kita lanjutkan. Namun sebelum itu ya, kita perlu memperhatikan beberapa hal nih saat kita mau mereduksi persamaan Cauchy-Euler ini menjadi persamaan diferensial linear dengan koefisien konstan. Kan awalnya tadi kita memisalkan ini ya, X sama dengan E pangkat T. Ini kan bentuk eksponensial ya. Di sini kita asumsikan X-nya lebih dari 0 ya. Selanjutnya di sini bentuk eksponensial ini bisa kita ubah ke dalam bentuk logaritma sehingga berbentuk seperti ini. Ini caranya seperti biasa ya, coba saya tuliskan. Ya, seperti ini ya, bahwa bentuk eksponensial atau perpangkatan seperti ini bisa kita ubah ke dalam bentuk logaritma jadinya seperti ini ya. Lalu karena kita jumpai X sama dengan E pangkat T ya, seperti ini, berarti kalau kita rubah ke dalam bentuk logaritma seperti ini, E log X sama dengan T, sementara E log itu adalah ln ya. Jadi di sini T sama dengan ln X. Oke. Selanjutnya dari sini kita dapat turunan pertama Y terhadap X. Dan di sini berarti kita peroleh dengan menggunakan aturan rantai. Ya, teman-teman ingat kembali aturan rantai pada turunan dy dx sama dengan dy dt kali dt dx ya. Nah, dari sini kan kita belum tahu nih y itu sama dengan berapa. Y itu kan justru sebenarnya yang mau kita cari ya. Jadi sebenarnya solusi dari persamaan diferensial itu kan biasanya berbentuk y sama dengan ya, solusi y itulah yang mau kita cari. Nah, di sini kan kita mau menurunkan ini terhadap X, berarti kan kita belum tahu ya, berarti ini kita abaikan dulu, dy dt nya kita abaikan dulu, kita tulis lagi. Nah, sementara dt dx kan kita tahu, karena kita tahu t nya itu kan ln X ya. Ln X ya, kalau diturunkan terhadap X jadinya seper X ya. Jadi dt dx itu ya dengan t nya sama dengan ln X, jadi ini kita turunkan terhadap X jadinya seper X. Oke, jadi di sini kita peroleh dy dx sama dengan seper X dy dt. Ini masih kita tulis, belum bisa kita cari. Jadi tulis apa adanya seperti ini ya. Nah, selanjutnya di sini kita lakukan pindah ruas ya.
X-nya pindah ruas, jadinya X dy dx sama dengan dy dt. Ya, itu nanti yang akan kita rubah ke dalam persamaan ini ya, persamaan Cauchy-Euler ini. Jadi kita nanti ganti X dy dx-nya, ya yang ini X dy dx-nya ya menjadi dy dt. Jadinya kan sudah tidak dalam bentuk variabel lagi, tapi dalam bentuk konstanta, koefisiennya maksudnya ya. Ini awalnya berkoefisien variabel, lalu saat kita rubah jadi dy dt ya, jadinya koefisiennya konstanta. Nah, jadi terus kita lanjutkan analog untuk yang turunan-turunan selanjutnya. Jadi selanjutnya coba kita cari untuk suku di sini ya. Suku berarti suku untuk turunan kedua. Kita akan merubah koefisien variabelnya menjadi koefisien konstanta. Berarti di sini kita coba mencari turunan kedua y terhadap x. Nah, di sini agak panjang ya. Turunan kedua y terhadap x sama dengan, kita gunakan yang u aksen v plus v aksen u ya. Mengapa? Karena di sini dalam bentuk perkalian ini kan kita mau menurunkan mencari turunan kedua, berarti di sini dari turunan pertama kita turunkan lagi, nanti kan jadinya turunan kedua ya, berarti kita ambil ini dy dx sama dengan 1/x kali dy dt. Nah, 1/x kali dy dt ini berupa perkalian ya, 1/x dikali dy dt ya, berarti di sini kita gunakan prinsip turunan pada perkalian. Coba saya tuliskan ya, seperti ini ya. Saat ada perkalian u kali v, lalu kita mau turunkan ya, berarti uv aksen ya, turunan dari u kali v itu sama dengan u aksen v plus v aksen u. Nah, dari sini kita perhatikan bahwa yang diminta itu diturunkannya terhadap variabel x ya. Jadi di sini maksudnya aksen ini adalah ddx ya, atau turunan terhadap variabel x. Ini juga sama, ini juga sama. Nah, berarti di sini kita misalkan 1/xu lalu dy dt-nya sebagai v, boleh, atau sebaliknya yang ini yang 1/x-nya v, dy dt-nya u, tidak masalah. Ya, langsung kita perhatikan di sini. Berarti di sini 1/x ya, berarti di sini kita misalkan 1/x-nya itu v ya, berarti kalau ini 1/x, kalau ini tetap berarti yang kita turunkan dy dt-nya. Kita cari turunan dy dt terhadap x ya. Berarti di sini d dx ya, turunan terhadap variabel x terhadap fungsi dy dt ya. Kita tuliskan simbolnya dulu ya, seperti ini ya. Nah, selanjutnya di sini berarti yang kita turunkan 1/x-nya ya. Di sini berarti dy dt-nya tetap. Lalu di sini 1/x kita turunkan terhadap variabel x, jadinya d dx 1/x. Ini maksudnya turunan 1/x terhadap variabel x. Itu ya. Ya, selanjutnya di sini kita gunakan aturan rantai ya. Di sini untuk d dx dy dt kita bisa tulis seperti ini ya. Berarti yang di dalam kurung titik-titik ini adalah dy dt ya. Ini dy dt ya, lalu ini d dx. Nah, dari sini kita gunakan aturan rantai ya. Di sini berarti kita tinggal ganti dy dt, jadinya ini. Jadi ini d dt, lalu ini adalah dy dt yang ini, yang dalam kurung, lalu di sini dt dx. Ya, seperti itu. Lalu di sini dikurangi dengan di sini bisa kita hitung yang di dalam kurung ya, turunan dari 1/x adalah min 1/x kuadrat. Jadi di sini min 1/x kuadrat, dy dt-nya kita tulis lagi ya. Lalu di sini kita lanjutkan, jadinya 1/x
X ya. Di sini bisa kita jadikan satu ya, jadinya ini D kuadrat Y dt kuadrat ya, atau maksudnya turunan Y ya, bukan kuadratnya, maaf, maksudnya turunan Y yang kedua terhadap variabel T ya. Lalu di sini dt dx-nya itu tadi kita peroleh 1/x dengan t-nya itu tadi ln x ya, yang ini t ln x, berarti dt dx-nya itu adalah 1/x. Oke, di sini tinggal diturunkan, maksudnya sama saja ya, ditulis ulang ya. Lalu di sini kita peroleh, di sini kita buka kurungnya, jadinya ini 1/x kuadrat ya. Karena kedua suku memuat 1/x kuadrat, langsung bisa kita keluarkan dari kurung, jadinya 1/x kuadrat. Lalu di sini turunan kedua Y ya terhadap variabel T dikurangi dy dt. Oke, dari sini bisa kita pindah ruas, jadinya x kuadrat turunan kedua Y terhadap variabel X sama dengan ini yang di dalam kurung. Nah, dari sini berarti untuk persamaan Cauchy-Euler yang atas yang memuat pangkat variabel ya yang sama dengan turunannya, turunan ke ya, di sini turunan kedua pangkat variabelnya 2. Nah, saat yang suku ini kita bisa ganti dengan ini. Jadi sudah tidak memuat koefisien variabel lagi. Ya, jadi untuk yang turunan kedua ini ya, yang di titik ini kan ada turunan kedua ya, kalau tidak sama dengan 0 ya. Nah, berarti kita ganti dengan ini d kuadrat y dt kuadrat min dy dt. Nah, penggantian itu kita lanjutkan seterusnya ya, hingga turunan ke n dari y terhadap x. Jadi ini kita cari selanjutnya ya, untuk yang turunan ke-3, ke-4 sampai turunan ke n, kita rubah dengan cara analog ya, yang sama seperti ini. Nah, jadi nanti semuanya akan berubah menjadi koefisien konstanta. Ya, di sini tidak kita lanjutkan pencarian untuk yang turunan ketiga dan seterusnya karena amat sangat panjang nanti. Nah, di sini bisa kita langsung tulis dalam bentuk sederhananya. Ya, di sini bagaimana cara kita menuliskan dalam bentuk sederhananya? Seperti ini caranya. Misalkan kita menggunakan operator D ya untuk simbol turunannya atau notasi turunannya, yang awalnya pakainya notasi Leibniz DDT, kita gunakan notasi operator D besar ini ya. Maka perolehan di atas dapat diperumum menjadi yang ini dulu ya, x dy dx sama dengan dy dt ya, jadinya dy. Jadi di sini d dt-nya kita ubah menjadi d ya. Jadi di sini d. Ini kan d dt ya, d dt berarti ini d, berarti jadinya dy. Ya, jadi x dy dx sama dengan dy. Oke, selanjutnya untuk yang turunan kedua ini, d dt-nya kita ubah menjadi operator d besar ya, berarti x kuadrat d pangkat 2y dx kuadrat sama dengan, di sini berarti d ya, ini saya tulis dulu secara notasi awalnya. Untuk lebih detailnya saya tuliskan seperti ini ya. Jadi dari sini dt kuadratnya kita dt kuadrat kita ubah menjadi d kuadrat, d besar kuadrat ya, d besar kuadrat y min dy. Nah, dari sini karena semuanya memuat operator d, kita keluarkan jadinya d dy min y. Lalu di sini karena masih sama-sama memuat y, jadi di sini y-nya kita keluarkan jadinya d kali d min 1y. Jadinya ini. Seperti itu ya.
Untuk yang turunan kedua, nah di sini bisa kita perumum ya, berarti kalau X-nya di sini pangkat 1, turunan pangkat 1 diperolehnya dy. Lalu untuk yang X kuadrat turunan kedua y ini diperolehnya d dikali d min 1 y. Nah berarti di sini untuk yang X pangkat 3 turunan y ketiga nanti kita peroleh d kali d min 1, berarti di sini tambahi kali d min 2 y. Ya, untuk yang X pangkat 4 dikali dengan d pangkat 4 y di X pangkat 4, berarti untuk yang turunan keempat nanti diperoleh sama dengan d kali d min 1 dikali d min 2 dikali d min 3 kali y. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini seterusnya nanti sampai yang n ini ya, sampai turunan ke n kita peroleh jadinya d kali d min 1 kali d min 2 kali d min 3 dan seterusnya sampai d min n plus 1 dikali y. Ya, jadi dengan memisalkan sebagaimana persamaan-persamaan ini ya yang sudah kita cari bentuk sederhananya ini, maka persamaan Cauchy-Euler akan berubah menjadi persamaan diferensial dengan persamaan diferensial linier, persamaan diferensial linier dengan koefisien konstan. Nah, saat sudah menjadi PD linier dengan koefisien konstan, teman-teman bisa gunakan metode variasi parameter atau inverse operator. Tuh ya. Untuk lebih jelasnya langsung kita lihat contoh. Misal terdapat contoh sebagai berikut ya, 4.12. Kita lihat bentuk persamaan diferensialnya ini jenis apa ya. Kalau kita lihat berarti ini order 2 ya, berarti kita bisa kategorikan ini persamaan diferensial order tinggi. Lalu turunan-turunannya ini linier, berarti ini PD linier order tinggi ya. Lalu kita lihat koefisiennya konstanta atau variabel. Nah, di sini ternyata koefisiennya variabel ya, karena memuat baik x maupun x kuadrat. Jadi di sini kita gunakan yang penyelesaian PD linier order n dengan koefisien variabel. Nah, di sini pas yang kita temui itu dia berbentuk Cauchy-Euler. Ya, Cauchy-Euler itu yang seperti apa? Yang tadi sudah saya sampaikan, pangkat dari variabelnya ini sama dengan turunan keberapa dari y dalam satu suku. Ya, ini turunan y kedua. Lalu di sini x-nya pangkat 2 ya. Lalu di sini suku sebelahnya turunan y yang pertama, x-nya pangkat 1. Itu ya. Lalu di sini y-nya itu yang tidak ada turunan y-nya berarti tidak ada variabel x-nya. Ya, jadi lalu di sini fx-nya ya, x-nya x pangkat 5. Ini bisa 0, bisa x pangkat 5, yang penting suku atau fungsi ya, fungsi yang memuat variabel x saja. Kalau misal 0 berarti ya kita anggap x-nya sama dengan 0 gitu ya. Jadi di sini yang kita sedang hadapi gitu ya adalah PD Cauchy-Euler. Berarti kita bisa selesaikan dengan menggunakan teorema tadi ya, teorema 4.2. Kita misalkan x sama dengan e pangkat t. Nah, lalu kita misalkan juga d sama dengan dt ya. Jadi di sini langsung kita pakai yang rumus yang sederhana ini. Kita nggak perlu cari lagi ini hanya awal aja saat kita belum tahu rumus ini hanya pengantarnya. Kalau kita sudah tahu, sudah kita dapatkan rumus ini ya, kita langsung pakai saja yang ini ya. Langsung kita misalkan x dy dx sama dengan dy
ya. X kuadrat di kuadrat Y di X kuadrat sama dengan D kali D min 1Y dan seterusnya. Nah, karena di sini tadi yang kita peroleh untuk PD-nya itu adalah berbentuk PD orde 2, hanya sampai turunan kedua, berarti cuma kita ambil yang ini dan ini ya. Ya. Oke. Jadi dari sini kita substitusikan ke dalam persamaan 4.12 diperoleh ya. Ya di sini kita masukkan X kuadrat D kuadrat Y di X kuadrat sama dengan D kali D min 1 ya. Y-nya nanti langsung kita bisa keluarkan dari kurung karena semuanya ini kan nanti akan memuat variabel Y ya. Lalu dikurangi 2x dy dx, berarti di sini 2. Lalu x kali dy dx-nya ini kita ubah dy, berarti 2dy. Ya, lalu plus 2y. Ya, y-nya di sini langsung kita keluarkan dari kurung, jadi diperoleh dalam bentuk ini. Nah, lalu di sini x pangkat 5 itu dia sama dengan E pangkat 5T. Bagaimana bisa? Berarti di sini tinggal substitusikan saja ya. X sama dengan E pangkat T. Berarti di sini X sama dengan X pangkat 5 itu berarti E pangkat T pangkat 5. Jadinya E pangkat 5T. Jadi tinggal diganti saja X-nya sama dengan E pangkat T. Jadi untuk bentuk yang baru yang sudah kita rubah ini sudah tidak memuat variabel X lagi. Kalau masih memuat variabel X berarti transformasinya belum selesai. Ya, untuk sekali lagi bentuk perolehan yang baru, bentuk persamaan diferensialnya itu hanya memuat variabel Y dan T. Sudah tidak ada lagi yang memuat variabel X. Ya. Dari sini kita lanjutkan, tinggal disederhanakan aja jadinya D kuadrat min ini min D ya, min D dikurangi 2D jadinya min 3D plus 2 kali Y sama dengan E pangkat 5T. Nah, dari sini sudah berbentuk persamaan diferensial linier orde 2 ya, homogen atau non homogen ya. Di sini teman-teman perhatikan karena memuat E pangkat 5T berarti dia non homogen ya. Lalu dengan koefisien konstanta ya, koefisiennya 1, min 3 dan 2. Jadi tidak memuat variabel lagi. Nah, jadi di sini untuk solusinya bisa kita gunakan yang kemarin sudah kita pelajari ya. Sekali lagi persamaan diferensial linier non homogen orde 2 dengan koefisien konstanta bisa kita selesaikan diantaranya dengan menggunakan dua metode yang sudah kita pelajari. Bisa dengan variasi parameter maupun inverse operator untuk yang pencarian YP-nya ya. Jadi di sini solusinya kita tulis dulu Y sama dengan YC plus YP. Ya, caranya analog dengan sebelumnya ya. Saya di sini membacakan saja ya. Jadi di sini ada YC dan YP. YC-nya itu berarti kita anggap di sini sebagai bentuk homogen PD-nya. Jadi kita misalkan sama dengan 0. Nanti kita cari persamaan karakteristiknya. Kita cari akar-akar karakteristiknya. Apakah sama atau berbeda? Oh, di sini karena berbeda berarti langsung kita peroleh untuk fungsi komplementernya atau YC-nya ini sama dengan C1E pangkat T plus C2E pangkat 2T. Ya, silakan teman-teman dibuka kembali video sebelumnya untuk mendapatkan ini bagaimana. Ya, lalu di sini untuk YP-nya baru kita bisa pilih gunakan inverse operator maupun variasi parameter. Nah, di sini yang kita pilih untuk pembahasan ini kita gunakan metode inverse operator. Jadi YP sama dengan kita masukkan persamaan D-nya ini ya. Fungsi D kuadrat min 3D plus 2 dimasukkan di sini dikalikan dengan
ft-nya ya, ini ft, bukan fx lagi. Kenapa? Soalnya kan dalam variabel t ya. Jadi di sini f besar T. Ini ft-nya ya. Nah, selanjutnya berarti di sini tinggal kita faktorkan, jadinya d-1 kali d-2 dikali e pangkat 5t. Selanjutnya di sini kita misalkan U sama dengan 1 per d-2 kali e pangkat 5t. Ya, lalu di sini pindah ruas ya. Jadinya du min 2u sama dengan e pangkat 5t. Lalu diperhatikan bahwa di sini itu sudah berbentuk persamaan diferensial linear order 1. Oh, berarti di sini bisa kita langsung masukkan ke dalam formulanya ya, karena PD linear order 1 itu solusinya itu ada formulanya langsung ya. Kita buka kembali ya, yang ini ya, teman-teman bisa gunakan rumus ini. Substitusikan nilai PX-nya berapa, QX-nya berapa ya. Kita masukkan, kita aplikasikan ke permasalahan tadi yang sedang kita selesaikan. Dalam hal ini berarti PX-nya itu min 2 ya. Lalu QX-nya itu e pangkat 5t ya, tapi dalam hal ini pakainya nggak X ya, tapi pakainya variabel T. Variabel yang menjadi variabel bebasnya itu T. Ya, jadi di sini dt ya, diintegralkan terhadap variabel T. Jadi di sini mengikuti variabel yang ada di dalam persamaan diferensialnya. Di sini dalam persamaan diferensial ini yang digunakan variabel bebasnya T, berarti di sini dt. Selanjutnya di sini untuk penyelesaian PD order 1 pada metode inverse operator, kita abaikan nilai C-nya. Jadi di sini tidak kita tuliskan untuk sembarang konstantanya ya, karena ini untuk formulanya kita buat mengikuti yang ini, kita abaikan dulu sembarang konstantanya ya, jadi ditulis seperti ini ya. Ini untuk hasil integralnya saya rasa mudah ya, langsung diperoleh sepertiga e pangkat 5t. Oke, dari sini kita peroleh, karena U-nya itu sepertiga E pangkat 5T, ini kan tadi U ya, ini U, jadi YP sama dengan 1 per D min 1 kali U. Ya, YP sama dengan 1 per D min 1 kali U, U-nya adalah sepertiga E pangkat 5T. Nah, dari sini langkah yang sama dengan sebelumnya ya, D-1 kita kalikan pindah ruas kali YP, jadinya DYP min YP sama dengan sepertiga E pangkat 5T. Nah, di sini diperoleh lagi dalam bentuk persamaan diferensial linear order 1. Berarti bisa kita gunakan formula yang sama yang tadi ya, yang ada PX sama QX-nya. Atau dalam hal ini pakainya PT dan QT-nya ya. Diperoleh seperti ini ya. Sudah diperoleh fungsi YP sama dengan 1/12 E pangkat 5T. Oh, jadi solusinya adalah Y sama dengan YC plus YP. YC-nya ini, kita masukkan nilai YC tadi yang ini, ya, lalu YP-nya yang ini. Jadi ini adalah solusi umum, ya, dari persamaan diferensial 4P12. Nah, kan tapi kita belum berhenti di situ. Mengapa? Karena di sini soalnya itu variabelnya itu dalam Y dan X ya. Variabel bebasnya X, variabel terikatnya Y. Sementara yang kita peroleh itu solusi umumnya dalam bentuk dalam variabel T ya, dalam variabel Y dan T. Berarti kita perlu rubah dulu T-nya ini menjadi dalam bentuk variabel X. Nah, sementara kita ingat kembali T-nya itu sama dengan ln X ya. Tadi sudah kita ikuti yang teoremanya itu. Di teorema tadi ya, yang sudah kita bahas ini, dari X sama dengan E pangkat T, berarti T-nya itu sama dengan ln X dengan merubah bentuk eksponensial ke dalam bentuk logaritma ya. Jadi di sini tinggal kita ubah T sama dengan ln X, jadinya diperoleh C1X plus C2X kuadrat plus 1/12 X pangkat 5.
kok bisa dapat hasil ini? Coba saya tuliskan. Kurang lebih seperti ini ya. Saat kita memasukkan T sama dengan ln X, jadinya kan C1 E pangkat ln X plus C2 E pangkat 2 ln X plus per 12 E pangkat 5 ln X. Nah, dari sini kita pindah dulu 2-nya menjadi pangkat, 5-nya menjadi pangkat, jadinya seperti ini ya. Lalu selanjutnya kita ingat bahwa L pangkat ln A itu sama dengan A. Jadi di sini C1 X plus C2 X kuadrat plus per 12 X pangkat 5. Ya, seperti ini. Itu kalau cara panjang ya. Sebenarnya teman-teman juga bisa langsung gunakan yang ini. Ya, karena tadi X sama dengan E pangkat T ya. X sama dengan E pangkat T, jadi di sini langsung C1X plus C2, berarti di sini X kuadrat karena E pangkat T sama dengan X, lalu di sini E pangkat T-nya sama dengan X, jadinya X pangkat 5 ya. Teman-teman bisa gunakan yang tadi atau yang ini. Untuk yang cara ini memang yang mudah ya, tinggal kita ganti E pangkat T sama dengan X, karena pas yang kita peroleh itu semuanya itu memuat E pangkat T ya, T-nya itu menjadi pangkat E semua. Nah, khawatir saya nanti kalau teman-teman peroleh bentuknya di sini tuh tidak E pangkat T tetapi T saja, misal T kuadrat gitu kan. Nah, kalau T kuadrat kan kita nggak bisa pakai yang ini ya, kita nggak bisa pakai ini, berarti mau nggak mau pakai yang T sama dengan ln X tadi, yang ini ya, yang ini gitu. Jadi kalau ini yang lebih umum ya, untuk sembarang variabel T harus kita ganti menjadi variabel X dengan cara ubah T-nya menjadi sama dengan X dulu gitu. Karena ini semuanya sudah memuat E pangkat T, langsung kita ganti X aja gitu maksudnya. Ya, demikian saya rasa cukup untuk pembahasan tentang PD Cauchy-Euler. Oke. Jadi di sini untuk persamaan diferensial linier dengan koefisien variabel, kita hanya terbatas mempelajari untuk yang bentuk khusus Cauchy-Euler aja. Mungkin teman-teman menemukan bentuk lain ya di sumber yang berbeda, silahkan bisa dipelajari sendiri. Di sini kita terbatas waktu. Saya setidaknya perkenalkan salah satu jenis yang ada di persamaan diferensial linier order n dengan koefisien variabel. Seperti itu. Untuk selanjutnya insya Allah kita akan beralih ke bab baru itu ya. Oke, sebelum saya akhiri, jadi di sini kita simpulkan dulu teman-teman untuk bab persamaan diferensial order tinggi, terutama yang kita pelajari itu tentang persamaan diferensial linier ya. Kita sudah pelajari tentang yang baik koefisien konstan maupun koefisien variabel. Ya, untuk yang koefisien konstan sudah kita pelajari yang ada dua jenis, homogen maupun non-homogen. Lalu yang non-homogen bisa yang sudah kita pelajari itu dua metode, yaitu metode variasi parameter dan inverse operator. Selanjutnya untuk yang persamaan diferensial linier order tinggi dengan koefisien variabel yang kita pelajari itu jenisnya persamaan Cauchy-Euler ini. Seperti itu untuk bab persamaan diferensial order tinggi. Semoga teman-teman ada gambaran ya terkait PD order tinggi ini. Silahkan banyak-banyak latihan agar bisa mendapat lebih banyak pemahaman. Oke, demikian dari saya. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Saya akhiri untuk video kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.